Toraya tondo karadianku marinding marang pakaradianku yo parang di gentek Toraya bukan Sulawesi Lombok membuntu metane pena nakabu siapa lah nasakai selalu sadar kami Santoraya Pena ya mau pasangan tengkoki pasunun rongkoki oh Lombok membuntu siapalah nasakai selalu sadar kami Santoraya ubah pada kiolai mapari susah kirampoi angki poma tanda pena pasangan tengkoki pasunun rongkoki
Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih. Ayolah, optimis dikit dong. Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak? Aku disendok. Yeay, dadah! Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur. Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Bayangkan, sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian, bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas. Maaf, lupa.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi pengetahuan masyarakat Bugis dalam naskah Lontara. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama narasumber kita Ibu Basia SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Alhamdulillah saat ini sudah tersambung dengan Zoom. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Basia. Halo, Assalamualaikum. Iya, suaranya masih terdengar kecil ini, Ibu Basia. Agak, ya. Bagaimana Bu? Sudah terdengar suara saya di sana? Halo? Ya, Alhamdulillah sudah terdengar jelas. Gimana kabar tak, Bu Basia? Sehat? Iya, Alhamdulillah. Iya, oke. Kita ketemu lagi nih Bu di acara obrolan Mosaik Budaya. Berapa bulan ini ya? Agak ada tahunan bukan. Tahun kali. Tahun ya. Terakhir waktu itu ya acara RRI Net. Iya. Kita 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, Bu, kita bahas tentang masalah dengan eksplorasi pengetahuan masyarakat Bugis dalam naskah Lontara. Nah, mungkin pertama dulu mungkin dijelaskan dulu Bu, apa yang membuat naskah Lontara ini begitu penting dalam mempelajari peradaban dan pengetahuan kuno masyarakat Bugis. Ya, silakan. Iya, oke. Jadi saya ini mengangkat tema tentang pentingnya mempelajari Lontara. Karena di dalamnya mengandung berbagai ilmu pengetahuan yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita atau leluhur kita. Yang sampai saat ini ya alhamdulillah kita bisa menemukan karena berkat pengetahuan itu terdokumentasi dalam catatan warisan masyarakat masa lampau. Dalam hal ini disebut manuskrip yang kita punya disebut dengan namanya Lontara. Jadi warisan ini merupakan warisan literasi. Jadi dia merupakan warisan budaya tulis, membaca yang mencerminkan bahwa masyarakat kita pada masa lampau atau leluhur kita sejak masa lampau sudah mencapai namanya puncak pencapaian peradaban tertinggi dalam kehidupannya, dalam peradaban mereka. Karena sudah bisa membaca dan menulis. Terbukti ya ada warisan literasi yang kita miliki sampai saat ini yang tersimpan di berbagai perpustakaan. Ya, ada yang menjadi warisan keluarga, menjadi koleksi pribadi, dan di mana-mana bisa kita ketemu dengan catatan ilmu pengetahuan ini yang disebut dengan Lontara, yang kalau secara umum orang sebutnya manuskrip atau catatan ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan tangan menggunakan bahasa yang kuno dan hurufnya kuno. Ya mungkin itu dulu. Ya. Ada yang lain yang mau ditanya? Mungkin secara umum ya,
Kira-kira apa saja kategori atau jenis-jenis pengetahuan yang tercatat Suaranya. dalam lontera ini? Iya. Bagaimana? Terdengar jelas suara saya, Bu? Oke. Kalau menurut kategori atau jenis-jenis pengetahuan dalam lontera itu apa saja yang tercatat di dalamnya ini, Bu? Kita punya catatan lontera ini sangat kaya dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya ada, ya dalam hal ini orang sebutnya sejarah, atoriolong. Atoriolong dia Jadi berarti kalau lontera mau atoriolong. belajar Iya. tahu siapa kerajaan-kerajaan besar, Iya, di iya. masa pemerintahannya siapa, dan disertai dengan silsilah keturunan raja-raja. Ada hukum, ada catatan tentang hukum. Jadi hukum adat yang mau mempelajari hukum, ada ilmunya, ada warisan tentang aturan-aturan hukum dalam lontera. Ada tentang ekonomi, Ya. dalam hal ini perdagangan, dari aturan-aturan jual beli. Dalam hal ini ada kontrak-kontrak jual beli, semua ada catatan dalam lontera. Ada pengobatan, ada pertanian, ada astronomi, Iya. ada tentang navigasi, Lengkap. Ya. bahkan ilmu-ilmu yang lain pun banyak yang mungkin kalau kita makin mempelajari, makin ketemu ilmu-ilmu yang ada di dalam catatan dokumen warisan nenek moyang kita yang dikenal dengan nama lontera tersebut. Masya Allah ya, jadi luar biasa ini lontera sebagai sumber segala ilmu pengetahuan kalau kita lihat ini, karena sudah lengkap sebenarnya. Nah, Pak mungkin, Ruslan, tidak kedengaran suaranya. oh suara saya tidak terdengar ya, bagaimana ini? Coba dilihat dulu, saya kasih, ya. Bagaimana Bu, sudah terdengar jelas suara saya? Halo? Iya. Jadi kita masih bersama di obrolan Mosaik Budaya. Tidak mendengar suara. Oh, belum terdengar suara saya di sana? Belum. Coba saya sudah full ini sini fadernya. Tapi suara di sini jelas, Bu Wasya. Iya, halo. Tidak ada suaranya, Pak. Baik. Kita kasih dulu lagu Pale. Sebentar kita lanjut, Bu ya. Kita kasih dulu Kelong sebagai ya. Apa mau kapan tanungai, apa poeng lupa poyang, ampe ku pangainku suku tomi kari kau. Kadek lania parekan bone lalang kuku langea nyawaku kemang ku halalang latak lembah londuero. Tenato je numa pasaya, tenato je ane kapan bilang-bilang nu tapasin rata tamapato je tamang itu drila bajiku.
bateku apakah lewat long ku salasa mole tuli tonja tuli apakah baji say maane say makodong jarama riam pepa matrisi Kak dek lania parekan bone lalangku kulange nyawaku kama ku halala latak lembah lonuero Tena toje numa pasaya Tena toje ane kapan milan-milanu tapasin ratang tamapat toje tamang itu drila bajiku Suputomi bateku apakah lewat longku salasa ma mole tuli tonja tuli apakah baji sayuk maane sayuk makudu Yarama diam pepa matrisi Ya, sahabat budaya masih bersama di acara Mosaik Budaya. Kita coba kembali berkomunikasi dengan Bu Basia. Assalamualaikum Bu Basia. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, dari Tapi sudah terdengar Bu suara saya, Bu Basia? Oke, coba kita lewat telepon ya. Mungkin bisa lewat Bu ya. Kita rubah dulu. Ya, waalaikumsalam. Ya, kita dengar suaraku Bu. Bu Basia. Aduh. Oke, bagaimana solusinya nih? Kita coba hubungi lewat telepon dulu. Kita akan menghubungi lewat telepon. Mudah-mudahan bisa tersambung. Saya hubungi lewat telepon, Dik. Iya. Ya, Assalamualaikum. Halo?
kita coba dulu hubungi lewat telepon ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Jadi sahabat budaya, masih bersama di acara Mosaik Budaya. Tentunya masih bersama di acara Mosaik Budaya. Baik, sahabat budaya, kita kembali melanjutkan acara Mosaik Budaya. Ya, kita coba dulu sapa beliau. Assalamualaikum, Bu Basia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kita lanjut lagi, Bu Basia, terkait dengan tadi mengenai kategori atau jenis-jenis pengetahuan tadi yang tercatat dalam lontera tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau sistem penulisan dan bahasa yang digunakan dalam lontera ini mencerminkan cara pikir atau pandangan dunia masyarakat Bugis Kuno itu seperti apa? Silakan. Ya baik, ya mengenai cara itu semuanya adalah aksaranya hidup, tidak mengenal bunyi mati, kecuali bunyi akhir eng dan bunyi glotal. Dalam hal ini penciptaan huruf itu tidak serta-merta bahwa ini lahir tanpa ada alasan secara filosofi. Ya, iya. Di antaranya adalah hurufnya hidup. Jadi filosofi hidup yang ada pada masyarakat Bugis itu disimbolkan dalam huruf-hurufnya dalam penulisan. Menurut informasi dari berbagai pendapat orang-orang terdahulu dan para ahli, dan katanya ini huruf mengandung filosofi hidup yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Bugis itu yang sampai saat ini sebelum adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kalau aslinya orang Bugis itu tidak mengenal namanya bunuh diri. Jadi selalu kemana-mana itu cari hidup. Jadi kalau misalnya kekurangan di tempatnya, ya harus pergi merantau untuk cari hidup yang lebih baik. Tidak seperti kalau di Jawa, kan kalau ada masalah-masalah dalam keluarga, faktor ekonomi bisa bunuh diri satu keluarga. Kalau kita di Bugis dan Makassar, jadi tidak mengenal itu adalah filosofi yang tercermin dalam hidup kita ini, harus mencari hidup dan harus memperbaiki hidup, harus mencari penghidupan yang lebih baik. Itulah filosofi hidup yang tercermin dalam huruf. Terus ya, kenapa huruf itu semuanya huruf hidup? Jadi kita ini dalam penciptaan huruf mengikuti bahasa yang digunakan. Dalam hal ini tergambar bahwa orang-orang Bugis itu memang dari dulu lebih mengenal lebih dahulu kelisanan daripada keaksaraan. Jadi huruf itu menyesuaikan bahasa yang digunakan. Bahasa kita adalah bahasa yang silabis dan berikut dengan yang huruf yang silabis pula, itu
huruf itu satu huruf yang satu suku kata, makanya hidup karena ada vokalnya, tidak ada konsonan berdiri sendiri. Semuanya diserangkai dengan vokal dengan bunyi dasar A. Iya. Oke. Jadi dalam catatan sejarah dan silsilah ini pengetahuan apa lagi yang paling sering ditemukan dalam lontrak? Misalnya tadi berkaitan dengan astronomi, navigasi, atau mungkin ada pengobatan tradisional ini, Bu Basya? Yang dalam hal ini yang sering orang kenal dan eksplor di luar itu tentang masalah navigasi, tentang astronomi, karena ada banyak yang sudah kaji masalah lontara Panandrang. Dalam hal ini catatan-catatan tentang terkait dengan pertanian dan pelayaran. Yeah. Jadi ada ramalan-ramalan cuaca, bagaimana waktu-waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, itu ada catatannya. Yang biasa disebut dengan lontara Panandrang, dan ada juga yang tentang khusus hari baik hari buruk, ada ketika. Tapi ada yang lebih ini lagi, tentang yang lebih ngetren lagi sekarang ini adalah tentang pengobatan. Jadi di dalam ilmu pengobatan ini ilmu lain sudah mulai masuk. Misalnya ilmu farmasi. Jadi mereka di sana mengembangkan namanya ini pembuatan obat-obat herbal. Jadi acuannya adalah dari catatan-catatan manuskrip. Ya, yang dalam hal ini ternyata ada juga dokumennya di kita di Lontara Pak Burah. Jadi dan sudah terbukti secara umum di seluruh Nusantara ini orang mengenal catatan obat itu, ya catatan ilmu yang umum diketahui masyarakat lokal di masing-masing suku. Misalnya daun jambu biji, pucuk daun jambu biji bisa mengobati diare. Jadi dan itu sudah terbukti secara ini, secara laboratorium sudah dibuktikan bahwa kandungannya ada yang untuk memang menghambat bakteri-bakteri penyebab diare. Daun jambu biji akhirnya dibuatlah kapsul yang sekarang ini bisa ditemukan di berbagai apotik menjual kapsul pucuk dan daun jambu biji, yaitu diapet. Ada ini kapsul daun kelor. Jadi ternyata kelor juga tercatat dalam Lontara Pak Burah sebagai obat yang ampuh untuk berbagai penyakit. Ada mengkudu dalam catatan Lontara Pak Burah disebut namanya baja. Buah baja itu sangat ampuh dari berbagai macam penyakit. Disebut bahwa ada 40 macam penyakit yang bisa diobati dengan obat itu. Dan secara modern ya farmasi turut andil dalamnya membuat kapsul dalam bentuk kapsul ekstrak buah mengkudu, namanya kapsul pace atau pacekap yang bisa didapatkan di apotik. Sekarang ini makin terus saja dilanjutkan penelitian tentang berbagai kandungan obat-obat herbal yang pada umumnya adalah catatan dokumen yang terdapat dalam Lontara Pak Burah. Meskipun ada juga tambah-tambahan lain, kalau di Pak Burah ada disertai dengan doa-doanya, ada baca-baca lah yang ini, tapi pada umumnya adalah ramuan yang bisa diteliti secara ilmiah ya. Nah, kalau dari sisi pertanian juga Pak, Bu, kira-kira apa nih yang biasanya nih yang masih diterapkan sampai sekarang kalau di sistem pertanian sekarang ini? Ya masih diterapkan oleh orang-orang menurut catatan Lontara. Kalau dalam sistem pertanian, jadi kalau misalnya penanda alam yang dulunya
orang gunakan untuk mengetahui musim tanam berikut. Jadi mungkin saat ini juga sudah penanda itu makin kacau mungkin karena sudah semakin tidak teratur lagi iklimnya kita. Tapi ya masih juga orang di kampung itu masih percaya dengan adanya itu karena mereka masih bisa buktikan dengan cara-cara hitung-hitungan bulan sekian mesti ada hujan, masih bisa dia prediksi dengan menanam apa yang cocok musim tanam berikut karena sudah diprediksi cuaca yang akan datang, misalnya turunnya hujan kapan, jadi pengolahan tanah bisa disiapkan kapan, karena pas selesai pengolahan turun hujan langsung menyemai benih. Kalau yang Mak Dojabine itu masih ada nggak ya diterapkan oleh masyarakat Bugis? Dalam hal ini kan kalau masih orang biasanya mau memulai tanam itu mengambil benih itu biasanya kan ada istilahnya Mak Dojabine. Itu iya masih beberapa tempat kalau di kampung masih ada yang itu masih mengandalkan dengan cara-cara tradisional. Jadi mesti ada ritual dulu sebelum ini menyemai benih. Terus memulai lagi nanti mau panen juga ada ritual. Mapadendang, matojang ya. Ya, selesai panen, pasca panen ada juga ritual misalnya untuk menyampaikan wujud syukur akan hasil yang didapatkan. Jadi pokoknya itu masyarakat kita meskipun sudah disebut era modern, tapi tetap saja masih saja itu kepercayaan tidak bisa dihapus dari kehidupan mereka karena ya selagi masih ada percaya mungkin masih ada yang yakin bahwa kalau ada begini pasti gara-gara ini, gara-gara kita tidak melaksanakan apa, selalu dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian. Jadi itulah yang menyebabkan masih terus ada saja karena pewarisan kepercayaan itu juga belum berhenti. Iya, kalau misalnya dalam pernikahan juga biasa sering juga ya orang melihat waktu-waktu yang tepat untuk menyelenggarakan acara pernikahan itu masuk dalam kategori lontra juga itu kayak biasanya kan orang-orang Bugis itu banyak bersamaan hari pernikahannya dalam melihat bulan itu, apakah itu memang dalam kategori lontara lontara bilangan, apakah namanya itu kalau dalam lontara itu? Ilmu pengetahuan juga yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Biar bukan orang Bugis, kadang-kadang ini cara memilih hari juga ya mungkin entah kebetulan sama atau memang ada ilmu pengetahuan yang induknya sama ya. Lalu kemudian diterapkan secara diberi warna lokal. Karena biasanya kalau ada hari yang dipilih bukan satu tempat saja yang menyebut bahwa hari itu adalah hari baik. Jadi catatan ilmu pengetahuan itu disebut dengan lontara kotika. Tapi biasanya juga dia satu bundel dengan lontara bilang. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan juga Bu, bagaimana proses transmisi atau pewarisan ini, pengetahuan ini dari naskah-naskah lontra kemudian dilakukan ke generasi sampai sekarang ini. Ya baik. Jadi ini juga yang menjadi masalah sekarang. Masalah ilmu itu harus ditransmisikan, harus ditularkan dari generasi ke generasi. Tapi yang menjadi kendalanya adalah kalau langsung mau catatan lontara itu disodorkan kepada generasi sekarang, pasti tidak stagnan sampai di sini saja karena mereka banyak yang terkendala dengan membaca huruf lontara itu sudah
sudah jarang di generasi muda yang bisa membaca. Gara-gara sekolah mereka kadang-kadang tidak sudah meniadakan mata pelajaran ini. Tapi sejak adanya perda untuk pembelajaran di sekolah dasar sampai tingkat menengah mengenai bahasa daerah, ya gaungnya mulai lagi. Tapi ya masih saja juga kurang bisa untuk membaca langsung dari dokumentasi ilmu pengetahuan catatan lontara ini, karena huruf yang digunakan huruf kuno, bahasanya disertai dengan bahasanya juga bahasanya arkaik. Ya, dalam hal ini sekarang anak-anak kita sekarang ini bukan lagi menjadi bahasa Bugis atau bahasa Makassar, bahasa ibunya, tapi bahasa Indonesia. Jadi meskipun ibu bapaknya orang Bugis atau orang Makassar, ya anaknya Indonesia. Jadi ya untuk mengatasi dari upaya kita di universitas, ya dalam hal ini kalau di sastra daerah dan di tempat lain juga ada juga berbagai badan riset yang giat dalam ini masalah menangani manuskrip, bagaimana supaya terbaca dan warisan ilmu pengetahuan terus berlangsung. Ini ada namanya kerja filologis. Jadi ini tujuan kerja filologi itu membuat manuskrip yang atau naskah itu dapat terbaca dan dipahami isinya. Jadi setelah terbaca dan dipahami isinya, dalam sajiannya dalam bentuk alih aksara dan terjemahan. Jadi setelah itu ilmu lain bisa masuk untuk pengembangan selanjutnya. Jadi kalau sudah disajikan alih aksara dari Lontara ke Latin, terus ada terjemahannya, disitulah generasi kita bisa membaca. Yang penting budaya membacanya masih terus ada pada dirinya. Kalau tidak membaca pasti tidak bisa tertransmisikan. Ya begitu mungkin. Nah, tantangan yang terbesar kira-kira ini yang dihadapi dalam upaya melestarikan naskah Lontara ini, Bu, di masa kini. Selain tadi itu memang tantangan paling besarnya itu adalah naskahnya mungkin ya, tapi mungkin ada tantangan lain dari itu. Ya, tantangan terbesarnya adalah juga menghadapi generasi sekarang ini harus yang mungkin cara pandangnya terhadap suatu ilmu harus kita ini, ada yang menganggap bahwa ini penting, ada juga yang mungkin yang melihat sesuatu ini kuno adalah sesuatu yang tidak ada, dan kita ini ada di era modern, masa yang begini-begini mau dipelajari. Jadi mungkin di situ peranan siapa harus menyadarkan bahwa warisan budaya itu ada berupa ilmu pengetahuan, tidak ada matinya, tidak ada yang disebut kuno dan modern, karena ilmu itu saling terkait dan saling mendukung. Kemudian apakah ada upaya modern ini dari pemerintah atau akademisi atau komunitas-komunitas lokal untuk mendigitalisasi atau mendokumentasikan Lontara ini agar lebih mudah diakses oleh anak-anak muda sekarang? Iya, betul, ada upaya untuk ini pelestarian manuskrip ya saat ini setelah masuk era digital. Jadi dari sejak masa lampau sampai saat ini upaya pelestariannya selalu ada. Kalau dulu kalau sudah melihat naskahnya mulai rusak, maka cara pelestariannya adalah melalui menyalin ulang. Jadi kalau melihat kondisi fisik naskah sudah mulai rusak, maka disalin ulang isinya ke dalam ini buku yang baru. Tapi sekarang ini tidak ada sudah kegiatan penyalinan, yang ada adalah didigitalisasi. Jadi pendigitalisasian
sekarang ini ya sudah semakin canggih, jadi badan riset yang terkait dengan itu, misalnya BRIN sudah giat di bidang itu untuk mendigitalisasi dokumen ilmu pengetahuan di berbagai tempat. Ya. Lalu kemudian disimpan dalam bentuk file dan e-book, jadi bisa kita akses di web saja. Jadi kita mencari naskah, misalnya koleksi British Library, koleksinya perpustakaan Leiden atau Library of Congress, bisa semua diakses sekarang karena sudah didigitalkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana pengetahuan ini yang terkandung dalam Lontera dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang nilai-nilai sosial atau etika atau filosofi hidup masyarakat Bugis ini, Bu Basia? Oh ya, jadi pengetahuan yang terkandung di dalam Lontera ini seperti nilai-nilai dalam kehidupan, nilai etika, moral, filosofi, nilai sosial. Jadi bagaimana bisa kita membacanya, bisa kita tahu. Jadi setelah ada upaya kerja filologisnya sudah ada, itu adalah upaya. Jadi sudah tersaji dalam bentuk adiaksara dan terjemahan, artinya terbuka untuk siapapun bisa membacanya, terkendala dengan kendala bahasa dan kendala membaca aksara. Jadi dalam membaca itu tentu memahami apa yang dibacanya, karena sudah kalau misalnya tidak bisa berbahasa sesuai dengan bahasa teks, ada terjemahannya, dan terjemahannya tentu terjemahan yang bisa dipahami karena diupayakan membuat terjemahan yang komunikatif yang bisa dipahami oleh pengguna yang tidak paham dengan bahasa teks aslinya. Jadi dari situ orang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang tersaji di dalam dokumen Lontera itu. Nah, kalau peran Lontera sendiri dalam membentuk identitas dan kebanggaan etnis Bugis itu di tengah arus globalisasi ini seperti apa, Bu? Lontera menjadi kebanggaan peninggalan, jadi menjadi peninggalan budaya tak benda. Itu dokumen Lontera adalah peninggalan budaya yang tak benda. Yeah. Jadi yang dalam hal ini adalah budaya literasi yang itu adalah menunjukkan kemodernan yang perlu kita banggakan bahwa di Sulawesi Selatan kita banyak sekali memiliki dokumen ilmu pengetahuan itu. Misalnya di koleksi arsip nasional sendiri yang sejak tahun 1992 sudah dikonservasikan dalam bentuk foto mikrofilm yang terdeteksi sampai saat ini 4.049 naskah yang semuanya itu memuat dokumentasi ilmu pengetahuan. Dan ada yang sekarang ini yang paling membanggakan kita karena warisan budaya yang manuskrip kita dalam hal ini Lagaligo masuk di kancah internasional menjadi karya kebudayaan kategori tak benda yang pertama yang mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Memory of the World. Jadi seluruh dunia bisa membaca Lagaligo, bisa mempelajari Lagaligo, bisa meneliti Lagaligo. Jadi dinobatkan sebagai naskah terpanjang di dunia. Jadi bukan masalah panjangnya saja yang menjadi keunggulan dari naskah Lagaligo ini. Dokumen di dalamnya itu mengandung dokumen ilmu pengetahuan tentang masyarakat Bugis, mengandung ilmu pengetahuan tentang sejarah, ilmu tentang kebudayaan, tentang religi dan berbagai hal
Bahkan para peneliti menganggap bahwa Nagaligo itu sendiri adalah ensiklopedia orang Bugis. Iya, ensiklopedinya orang Bugis ya. Nah, Jadi kalau misalnya Jawa mempunyai candi, kita punya manuskrip. ya, Itu yang membanggakan kita. dan bahkan ini sudah mancanegara pun kenal dan paham betul ini tentang Lontara ya, sampai pernah dipentaskan di tingkat dunia epos Nagaligo. Betul. Iya, betul. Ada mungkin cerita atau kisah menarik yang jarang orang ketahui atau publik yang ketahui dari Lontara ini yang bisa menjadi pelajaran yang berharga ini Bu Basia. Jadi mungkin yang selama ini orang kan banyak yang menyimpan menganggap bahwa Lontara itu kan dalam masyarakat kita terutama masyarakat Bugis yang biasa kalau umum di benak mereka kalau menyebut kata Lontara itu adalah silsilah. Lontara itu adalah silsilah. Jadi terbatas pada pengetahuan tentang itu. Padahal banyak hal yang lain yang terdokumentasi. Jadi dia pahaminya kalau bertanya, engkau gak Lontara tak? Jadi biasa tidak mau membuka karena dia merasa bahwa warisan keluarga. Jadi tidak boleh. Mungkin saja kenapa silsilah tidak mau dibuka, mungkin seberapa waktu, mungkin saja ada rahasia di dalam kan tentang ini catatan-catatan itu silsilah. Jadi tidak bisa dibuka kalau ini harus keturunan, harus ini. Dan ada apa ya dengan tidak bisa dibuka-buka ini padahal dia itu hanya silsilah. Dianggapnya sakral gitu ya. Iya, disakralkan. Sehingga jadi tanpa mementingkan apa isinya yang jelas pesan leluhurnya bahwa jaga ini. Ini adalah harta yang tak ternilai, tapi cara menjaganya adalah menjaga secara fisik, bukan menjaga apa kandungannya. Pada mungkin saja ini yang punya pesan adalah kandungannya yang dimaksud. Ternyata fisik yang dirawat. Betul itu. Biasanya itu disimpan rapi di dalam lemari. Jadi kalau dia mau sentuh, jangan. Itu barang berharga. Jadi secara fisik dia. Jadi itu mungkin saja ada ilmu pengetahuan penting, tapi kita tidak bisa mengungkap karena ya menyentuh saja tidak boleh, membuka bagaimana. Dia menjadikannya sebagai artefak, bukan lagi isinya yang terpenting, tapi bendanya itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana pandangan Tak ini tentang masa depan Lontara ini? Apakah naskah ini akan tetap relevan bagi generasi mendatang? Ya mungkin acuannya adalah masa kini. Jadi untuk yang akan datang tergantung situasinya pada masa kini. Ya. Jadi tergantung juga kehidupannya, nasibnya bahasa Bugis. Ya. Atau masuk Makassar. Jadi selama bahasa Bugis dan Makassar masih hidup, ya tentu ini Lontara masih tetap lestari sampai kapanpun. Tapi kapan bahasanya sudah mati, ya pasti ini sudah mati juga, tidak bisa tertularkan kepada siapapun. Ya. Jadi generasi sekarang adalah generasi penentu untuk yang akan datang. Iya. Nah, terakhir mungkin Bu, apa pesan Tak ini kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya mempelajari dan menjaga warisan Lontara? Jadi pesan saya tentang Lontara ini, jadi Lontara itu adalah warisan budaya, jadi warisan budaya yang tak benda. Jadi bukan fisiknya semata yang penting diwarisi, tapi kandungan isinya, kandungan ilmu pengetahuan yang ada di dalam yang perlu kita warisi dari generasi ke generasi. Jadi mesti ada pembacaan.
Ya, harus dibaca ya dan dirawat bukan Harus hanya dibaca. bukan Iya. hanya dirawat secara fisik, tetapi Iya. isi daripada lontera itu diajarkan ke generasi-generasi muda. Oke, terakhir mungkin closing statement untuk topik kita hari ini, Bu. Silahkan. Jadi sebagai closing statement dalam siaran hari ini, ya saya mengeksplor sedikit tentang naskah lontera yang mengandung berbagai kandungan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini sebagai generasi penyambung untuk masa yang akan datang. Jadi ini warisan kita, warisan ilmu pengetahuan kita. Ya setidaknya mulai saat ini harus kita mau tak mau harus kita minati. Jadi harus kita minat dan untuk memetik kandungan ilmu yang ada di dalamnya. Jangan hanya mendewakan ilmu dari luar, dari kita juga punya sendiri. Baik. Ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa kekayaan budaya kita dalam hal ini warisan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin nenek moyang kita atau leluhur kita mau susah payah untuk mendokumentasikannya tanpa ada pesan yang harus dipetik generasi ke generasi. Harus warisan ini harus ditularkan dari generasi ke generasi. Ya. Andaikan tidak terdokumentasi dalam bentuk lontera, mungkin sudah generasi yang ratusan tahun yang lalu sudah terputus ilmu ini, tapi karena diwariskan dalam bentuk catatan, maka harus dari masa ke masa tetap berlangsung. Jadi mungkin era digital sekarang suatu masa ini era apa lagi yang untuk melanjutkan ini warisan ilmu pengetahuan ini, karena ini adalah kehidupan tentang mengenai kemaslahatan umat semua isinya. Ya. Jadi semasa manusia masih hidup semasa itu pula membutuhkan ilmu ini. Baik. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bu Basya atas penjelasannya, menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pagi hari ini bisa menambah semangat kita khususnya generasi-generasi muda ya untuk lebih banyak mendalami lontera dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu hal yang kuno atau tidak bermanfaat ya. Padahal sebenarnya di sini banyak sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita dapatkan melalui lontera ini Bu ya. Makasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya.